Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam presisi. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, arus, arus. Apa kabar rekan-rekan dan teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Bribtu Susilawati yang pada saat ini bertugas di Polres Kota Waringin Timur, Polda Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Sampit, Bumi Habaringhurung, Kota Mentaya. Tersangka TPPO ilegal tersebut karena terlilit PPO kembali terungkap dengan orang E2MI dan 7 penyalur TKI ilegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang juga sering disebut human trafficking. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar ataupun mengetahui tentang human trafficking ini ya. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana human trafficking itu sendiri dalam pasal 1 didefinisikan sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, ataupun penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, penipuan, penjeratan hutang, dan memberi bayaran atau manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari korban dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pada masa sekarang, human trafficking juga sering disebut sebagai perbudakan modern. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tindak kejahatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hak asasi manusia melalui media yang sangat beragam di zaman sekarang. Adapun faktor yang dapat menyebabkan seseorang berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, salah satunya yaitu minimnya ekonomi dan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Kebanyakan korban dari tindak pidana perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur, di mana mereka dieksploitasi secara seksual. Namun, tidak menutup kemungkinan nih bahwa laki-laki dari segala usia dan golongan dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini. Contohnya, mereka dijadikan sebagai pekerja migran ilegal yang diiming-imingi dengan gaji yang sangat tinggi dan juga bisa dieksploitasi organ-organ tubuhnya. Di Kota Sampit sendiri, kasus TPPO yang marak terjadi adalah perdagangan anak di bawah umur, di mana mereka dieksploitasi secara seksual. Walaupun lokalisasi di Kota Sampit telah resmi ditutup bertahun-tahun yang lalu, namun masih ada beberapa mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur. Mirisnya lagi, dalam sebuah kasus, mucikari tersebut juga merupakan seorang anak di bawah umur. Wah, hal ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman semuanya. Akibatnya, korban human trafficking ini dapat mengalami gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi virus HIV/AIDS ataupun infeksi menular seksual lainnya, mengalami gangguan mental, trauma berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, Polri berkomitmen menindak tegas tindak pidana perdagangan orang, di mana komitmen kepolisian adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan slogan Polri Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Adapun bentuk pelayanan publik terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini yaitu berbentuk transparan dan menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun, semua ini tentu perlu dukungan dan bantuan dari masyarakat semua, khususnya para generasi muda penerus bangsa agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, bahkan tidak menjadi pelaku dari tindak pidana ini. Baik teman-teman semuanya, ada pepatah mengatakan, doing your best today will lead you to the best place in the future. Melakukan yang terbaik pada hari ini akan membawamu ke tempat terbaik di masa depan. Dirgahayu Poluan Republik Indonesia yang ke-75. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.